Pendengar dan pemirsa RRI Net, semakin dikenalnya dataran tinggi Tanoh Gayo sebagai salah satu destinasi wisata di wilayah Tengah Aceh, kulinernya pun semakin naik daun. Bila sebelumnya kita hanya mengenal kopi Gayo, namun saat ini kuliner khas Gayo, Masamjing, juga menjadi salah satu kuliner yang diburu oleh para traveler yang berkunjung ke daerah ini, yang dikenal sebagai kepingan tanah surga. Masamjing dalam bahasa Gayo, jika diterjemahkan asam pedas. Tentunya kuliner ini memiliki cita rasa asam dan juga pedas yang berasal dari bahan-bahan alami. Dan uniknya masakan Gayo yang satu ini tidak memakai rempah-rempah yang rumit seperti halnya kuliner yang berasal dari daerah pesisir Aceh. Nah, pendengar dan pemirsa RRI Net, Masamjing ini adalah masakan berupa gulai ikan dengan rasa yang unik dan khas. Sebab bahan bumbu yang dipakai jarang ditemukan di daerah lain. Untuk menikmati Masamjing ini, pendengar bisa berkunjung ke Kampung Une-Une yang berada di pinggiran Danau Lutawar. Seperti saat ini, saya sudah berada di salah satu kafe di daerah Kampung Une-Une, Kafe Bu Lena. Untuk mengetahui bagaimana proses memasak Masamjing ini, mari ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan Dede. Ya, apa kabarnya Bu untuk Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu, kami dari RRI Iya. ingin tanya-tanya nih berkaitan dengan Masamjing, kuliner khas Gayo yang konon menjadi salah satu kuliner yang diburu oleh traveler khususnya, bahkan masyarakat sekitar Bu ya. Iya. Oke, nah dan sebelumnya nih Ibu bisa sampaikan nih terkait dengan Masamjing itu sebenarnya apa sih, bahan utamanya seperti apa, bumbunya mungkin gambarannya Bu? Sebenarnya masakan Asamjing itu merupakan masakan yang sudah turun-menurun dari nenek moyang kita dahulu kan. Dulunya pada dasarnya masakan Asamjing itu terdiri dari sayur-sayuran bermacam-macam seperti kentang, buah Jepang, daunnya, kacang-kacangan. Nah, diramu menjadi sebuah masakan yang dinamakan Masamjing. Tapi dengan berkembangnya teknologi sekarang ini, masyarakat di Takengon, Aceh Tengah mencoba mengalihkan masakan Asamjing tersebut ke ikan. Nah, jadi masakan Asamjing itu bisa dibuat dari ikan mas, ikan nila, bahkan sekarang Asamjing itu dibuat dari ikan laut seperti ikan bandeng, ikan kakap, malahan sekarang ada yang buat dari ikan gembung. Dipesan orang itu ya. Tergantung pesanan. Begitu. Oke, Bu, jadi kan pastinya nih pendengar dan pemirsa RRI juga penasaran gitu, bagaimana sih proses masaknya, bumbu-bumbunya apa gitu, sehingga menghasilkan hidangan yang siap disantap. Boleh Bu ya, kami tahu ya, belajar Bu ya. Kita belajar nanti ke dapur Bu Lena, kita akan mencoba masak Asamjing Gayo. Oke. Ya, baik Dik. Mari Ibu tunjukkan cara-cara masak dan menunjukkan bumbu-bumbunya ke dapur Bu Lena. Mari. Jadi ini ikannya Bu ya? Iya. Kalau di kafe ini biasanya ikan apa nih Bu yang sering dipesan sama travelernya? Di sini ada ikan nila, ada ikan mas. Tapi yang sering orang pesan itu ikan nila. Karena ikan mas tuh kayaknya banyak tulangnya. Tapi kalau ikan nila hanya tulang tengahnya. Rata-rata orang kalau buat Asamjing, dia pesan ikan nila. Kayak ikan nila, ikan mujahir juga. Ikan mujahir kalau di sini ya. Ini dia. Ini berarti ukurannya beda-beda? Beda-beda sesuai permintaan pembeli ya. Ada yang kecil, itu kecil harganya, ada yang besar. Pokoknya variasi sesuai permintaan. Oke Bu. Ini kita masak ya. Iya. Ini ya Bu
ya ikan yang sudah kita bersihin tadi Bu Iya, ya? benar. Ini ikan nila yang sudah dibersihkan. Ini biasanya kan bersihnya berarti apa namanya? Disiangi, ambil dibuang insangnya, terus bersih perutnya langsung. sebersih-bersih ini ya. Yang hitamnya dibuang supaya hilang bau amisnya. Sisi-sisinya juga Bu Sisi-sisinya ya? dibersihkan. Tadi sebelum kita menyayur kita taruh garam, air jeruk supaya hilang bau amisnya. Ini kalau bumbu-bumbunya sendiri udah disiapin juga nih Bu. Bisa disampaikan nih Bu Bisa, apa aja bisa. nih ya? Bumbunya terdiri ada yang bumbu dipotong-potong seperti ini, tapi ada juga yang dihaluskan seperti ini. Yang dihaluskan antara lain adalah cabai. Saya buat cabai segar, tapi saya campurkan dengan cabai kering agar warnanya merah. Nah, kalau mau pedas, tambahkan cabai kecil atau caplak yang dikenal sekarang, terus sedikit kunyit, sunti, bawang. Terus ini terpuk kalau dikenal di Takengon. Nah, terus daun gegarang yaitu sejenis daun mint. Selalu dimasukkan ke dalam masakan asam jing. Nah, satu lagi empan bahasa gayunya tapi dikenal dengan andaliman. Nah, kita tambahkan buah tomat cherry. Kalau di sini dikenal dengan terong padul. Bener. Ini ada daun bawang juga ya? Iya, ada daun bawang yang dipotong-potong. Nah, yang dihaluskan terdiri dari cabai, kunyit, sunti dan bawang. Ini yang sudah halus. Ini sudah jadi. Ya, sudah jadi. Terus yang dipotong-potong tadi ini. Oke. Ini biasanya nih Bu, dari proses buat ini butuh waktu yang lama nggak ya? Enggak, sekitar 15 menit sudah bisa Langsung dihidangkan. praktek aja kali Iya, Bu ya? baik. Oke. Jadi semua ikan kita masukkan ke sini. Terus bumbu. Ini Boleh memang bantu Bu? Ya, Mana? boleh. Itu Ini? semua itu dimasukkan. Oke, aduh, itu. Ini semua. Iya. Yes. Sama aja nih Bu ya? Iya, Nggak perlu semua pakai ditabur. urutan Enggak khusus usah. ya? Yang Ini mana aja dibelah, bisa. Bu? Enggak, bulat aja. Bulat. Nanti kalau udah masak dia pecah sendiri. Oke. Ini juga Bu ya? Iya. Kayak garam-garamnya Bu? Udah, saya taruh. Oh, udah. Iya. Di waktu habis dicuci tadi Bu ya? Iya. Ini ditaruh lagi. Ini langsung kita masak ya. Iya. Cafe Bu Lena kan cukup dikenal nih, para traveler lah katakan. Itu biasanya sampai berapa ekor atau berapa kilo Ibu habis per hari? Kalau hari libur ya, Sabtu Minggu biasanya rame pendatang. Karena ada dari luar ya, hari-hari Minggu tuh mau mencapai 10 sampai 15 kilo. Tapi hari-hari biasa itu rahasia ilahi. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang hanya 10 ekor. Kadang mau sampai 50 ekor ya. Bu, kembali lagi nih. Ya. Ini kan dimasak kayak gini. Itu perlu ditutup kah atau Ya, apa gitu? ditutup sebenarnya ditutup supaya cepat ya meresap bumbunya ke dalam ikannya. Biasanya 10 atau 15 menit udah masak. Udah bisa kita hidangkan. Itu kalau variasi harga nih Bu? Ya, sesuai dengan permintaan. Ada yang harga 20, 25, bahkan ada yang sampai harga 120.000. Kalau ikannya besar sampai sekiloan itu lebih 1,5 kilo. Tapi jarang yang minta yang besar-besar seperti itu kan. Kalau dipesan baru saya cari nanti. Kalau Bu mau ditutup? Iya, benar. Supaya meresap cepat bumbunya ke dalam daging ikan. Terus ini masaknya pakai kuali batu Bu ya? Dari tanah. Tanah, mohon maaf ya. ya, tanah. Ini memang harus dengan menggunakan ini gitu. Karena kayaknya lebih apa gitu namanya, lebih enak gitu karena dari dulu zaman dulu kan masaknya orang Gayo itu masak pakai apa nih Go? Kuali tanah gitu ya. Saya memang masak dengan ini, terus hidangnya pun dengan kuali tanah juga. Oh gitu. Sejak Jadi itu yang ciri khas dulu itu tersendiri ya. ciri khas di sini. Ini kita tunggu sampai lebih kurang berapa menit tadi Bu? 10 atau 15 menit. Oke, ini biasanya nih Bu, ketika pengunjung di kafe Ibu datang gitu kan, menu masam jing pesanannya yang utama gitu kan. Itu ada menu-menu lain nggak ya biasa mendampingi masam jing ini? Oh iya ada. Rata-rata mereka pendatang itu minta sayur ikan asam jing, tapi didampingi dengan sayur itu rebus. Terus pucuk labu Jepang, kadang-kadang buah labu Jepang juga direbus. Terus minta
sambal terong Belanda. Yang terong Belanda itu diulek ya, disambal, taruh andaliman juga, sambal terasi lah, tapi diulem dengan itu tuh. Dengan nasi dengan juga nasi, ya. iya. Itu kayak bahan-bahannya tadi kan kalau kita lihat kan segar-segar, Iya, gitu. segar-segar Ikannya semua, juga ikannya langsung segar, diambil gitu, Bu, ya. sayurnya juga segar. Datang dulu mereka, baru saya olah, saya masak. Oke, jadi untuk menu utama juga nih Bu, biasanya nih ya, ini kan Mas Samjing lah katakan menjadi menu andalan ikan seperti ini. Iya. Kabarnya juga ada yang besar. Itu tergantung mereka pesannya seperti apa gitu Bu ya? Iya, sesuai pesanan, sesuai permintaan mereka. Sepertinya ini sudah masak. Ya. Harum ya Bu ya? Iya. Harumnya memang benar-benar khas ya Bu ya? Coba dirasain. Gimana caranya Bu? Ini aja. Ditiup lalu di. Oke. Pendengar, kita coba dulu nih. Apa rasanya ya? Buka dulu ya. Gimana? Ada yang kurang? Benar-benar Mas Samjing Bu, asam pedas. Ada asamnya, ada pedasnya. Memang kalau yang suka pedas ya cocok banget untuk kuliner yang satu ini. Tergantung kembali ya, tergantung ke selera gitu kali Bu ya. Mungkin ini pesanannya boleh jadi ada yang jangan pedas gitu kali Bu ya. Ada, iya. Ada yang Bu, pedas gitu ya. Bu, buat asam pedas tapi tidak pedas. Ada juga pesanan seperti itu. Oke, Ada tergantung juga selera yang lagi. Bu, asam pedasnya yang super pedas gitu. Sesuai permintaan. Nah, belum lagi ikannya kita makan nih. Oke, ini kira-kira udah bisa disajikan gitu Bu? Udah ya? Ini sudah siap disajikan. Kita taruh di sini. Oh, seperti yang Ibu bilang tadi ya, Iya, memang iya. langsung dia belangat tanahnya Iya, pakai iya. ya. Oke Bu, Iya. saya bantu Bu? Bisa. Ini sendok itu. Oke. Pendengar dan pemirsa RRI Net, nah ini dia masakan Mas Samjing yang tadi kita sudah ikuti proses memasaknya seperti apa. Dan tentunya sebagaimana tadi disampaikan juga ya, Mas Samjing itu masakan khas Gayo yang memiliki cita rasa asam dan juga pedas. Langsung ya kita coba cicipi nih. Iya. Tadi kuahnya udah, langsung aja deh ke dagingnya. Oke. Gimana rasanya? Enak Bu, pedas. Ya seperti yang disampaikan ya Mas Samjing ini asam dan juga pedas gitu Bu ya. Iya. Oke, terus ini ada sayuran juga Bu ya. Ini Iya. pendamping yang tadi disampaikan ya. Ini sayuran apa nih Bu? Ini pucuk labu Jepang. Oh, Ini selalu mendampingi ikan asam jing. Rata-rata pengunjung kalau udah pesan ikan selalu pesan ini sayur pucuk labu Jepang, bisa direbus, bisa ditumis, disertai dengan sambal terong Belanda. Kalau ini dulu, ini biasanya rebusnya ada bumbu-bumbu tersendiri gitu Bu? Enggak ya. hanya garam aja gitu. Terus dididihkan airnya, masukkan pucuk labunya. Oke, ini ada cecah. Iya, cecah. Cecah. Atau sambal terong Belanda. Terong Belanda. Terong Belanda. Oke, ini kalau komposisinya apa nih Bu untuk buat ini? Terdiri dari cabai kecil, garam, terasi, terong Belanda, dan tak ketinggalan pula itu tadi andaliman. Oh, jadi memang iya. ada andalimannya Bu ya. Oh Iya, ya benar, ini ada bulat-bulat seperti itu ya. Ini Jadi dia, benar. punya rasa khas tersendiri dia. Ini biasanya jadi pendamping untuk menu kalau kita pesan di kafe Bu Lena ini. Bu, jadi ngomong-ngomong nih soal Mas Samjing Bu Lena yang cukup dikenal lah katakan untuk yang pingin menikmati Mas Samjing. Dulu kok bisa berpikir Ibu buka usaha Mas Samjing ini sendiri? Karena masakan asam jing itu di keluarga saya dulu ya. Setiap hari selalu buat asam jing, orang tua saya itu. Kadang-kadang ikan, kadang-kadang buah-buahan tadi seperti buah Jepang, kentang gitu kan. Terus kebetulan saya tinggal di sini. Terus saya kepikiran. Nah dulu saya jual hanya warung kopi dulu ya. Pertamanya ada orang minta makan. Iya. Pakai bawa ikan sendiri dia, Bu, tolong masakin nih. Di sayur apa? Sayur asam jing gitu ya. Enak Bu katanya kan. Terus kepikiran gitu terbuka, alangkah indahnya saya kalau punya warung gitu ya.
Setiap hari orang mampir saya beri makan mereka gitu. Saya buatlah kecil-kecilan dulu di sini, hanya satu atap ya, dengan atap rumbia, dengan satu meja, buat sendiri tuh sama bapak kan. Nah, kepingin kali gitu kan. Akhirnya berkembang, alhamdulillah seperti ini, sedikit demi sedikit. Sejak tahun berapa nih Bu? Sejak tahun 2009. Oke, udah 11 tahun ya lebih kurang ya. Itu banyak ya Bu ya yang khusus dia datang ke warung ini, pesannya ini gitu ya. Masam Jing. Oke pendengar, jadi kalau menikmati Masam Jing ini sih sebagaimana tadi disampaikan ya bisa pakai sendok atau apa. Tapi kalau sebagian besar orang pasti nikmatnya kayaknya pakai tangan gitu karena ya. ada tulangnya ya. Pakai tangan, ada cuci tangannya juga. Langsung aja dinikmati, mau kepala kah atau bagian apa kita makan seperti itu. Oke, jadi buat pendengar yang mungkin ingin menyicipi langsung ya, nanti bisa jalan-jalan lah ke Takengon gitu, ke dataran tinggi Gayo untuk menikmati Masam Jing ini. Dan pastinya di warung Bu Lena, Cafe Bu Lena. Ya, dan untuk lokasinya sendiri nih, pendengar bisa browsing gitu atau apa di Kampung One-One, Kecamatan Lutawar, Kabupaten Aceh Tengah. Yang pasti juga ketika kita menikmati kuliner khas Gayo ini, Cafe Bu Lena ini yang jadi keuntungannya berada di pinggir Danau Lutawar Bu ya. Benar. Jadi sambil makan, sambil menikmati indahnya Danau Lutawar, yang pastinya juga dengan suasana suhu khas dataran tinggi Gayo. Nah, pendengar dan pemirsa RRI Net, itu tadi ya kita sudah ikuti proses memasak Masam Jing, menikmati masakan khas kuliner Gayo ini sendiri, Masam Jing, langsung nih dari pinggiran Danau Lutawar. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Masam Jing ini merupakan kuliner khas Gayo yang memiliki cita rasa yang khas dan tentunya asam dan juga pedas dengan paduan bumbu yang ada di sekitar kita, nggak unik gitu juga Bu ya. Memang bumbu-bumbunya atau rempah-rempahnya itu tidak apa istilahnya Bu, tidak susah gitu ya untuk diperoleh ya Bu ya. Di sekitar kita ada. Dan yang pasti juga sebagaimana tadi disampaikan, penggunaan cabai, kemudian bawang, terus yang menjadi wangi khasnya itu, aroma khasnya itu ada daun gegarang Bu ya. Terus ada empan atau yang biasa dikenal dengan andaliman, belum lagi perasan jeruk nipisnya atau jeruk sayur gitu Bu ya. Jeruk sayur. Terus dipadu padankan dengan bahan utama. Kalau ini kan Masam Jing ikan jahir atau ikan nila. Jadi ini bisa menggunakan ikan mujahir lah katakan gitu. Dan yang pasti diolah, dimasak dengan kesabaran. Kayak tadi dengan menggunakan api yang kecil, terus menggunakan wajan dari tanah dan dimasak lebih kurang 10 hingga 15 menit ya. Dan yang pasti nih buat pendengar dan pemirsa RRI Net yang ingin menikmati kuliner khas masakan atau masyarakat khas Gayo ini, Masam Jing, ikan nila atau ikan-ikan lainnya lah katakan, pendengar bisa berkunjung nih ke Kampung One-One, Kecamatan Lutawar, Kabupaten Aceh Tengah. Karena langsung nih lokasinya berada di pinggiran Danau Lutawar, salah satunya di Cafe Bu Lena. Dan terima kasih juga nih Bu, terima kasih ya untuk waktunya, kesempatannya, karena Ibu sudah bersedia nih berbagi ilmu bagaimana sih cara memasak Masam Jing ini sendiri, yang menjadi salah satu kuliner khas di Cafe Ibu ya Bu ya. Oke, dan yang pasti pendengar RRI Net, pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian ya untuk obrolan budaya kita berkaitan dengan kuliner khas Gayo, Masam Jing. Sampai jumpa kembali dengan topik dan judul yang lain atau pembahasan yang lain terkait dengan keberagaman budaya yang ada di Tanah Gayo khususnya ataupun di Nusantara Indonesia dalam obrolan budaya. Saya Nur Hasanah undur diri. Terima kasih Bu Lena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.